Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, Prodi PGSDB semester 4, ingin melengkapi tugas tentang pendidikan seni teater. Selamat menyaksikan. Keong Emas. Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Ia mempunyai 2 orang putri bernama Putri Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua cantik, namun Chandra Kiranalah yang paling cantik. Mereka berdua pun putri raja, namun Chandra Kiranalah yang paling disayang rakyatnya. Selain parasnya yang cantik, hatinya juga cantik jelita. Sementara Dewi Galuh selalu iri dengan kakaknya. Lama-lama rasa iri itu menjadi benci. Lalu tumbuhlah kedua putri itu dengan dewasa. Raja Kertamerta ingin melihat waktunya Chandra Kirana menikah. Ia pun bertanya kepada putrinya, "Putriku, kamu sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Apakah kamu mau menikah dengan laki-laki pilihanku?" Chandra Kirana mengangguk. Dia selalu patuh kepada ayahnya. "Siapakah laki-laki itu, ayahanda?" "Raja Raden Inu Kertapati dari kerajaan kaum Rihan. Dia adalah laki-laki yang baik, bijaksana, dan adil. Kamu bersedia menikah dengannya?" Chandra Kirana sekali lagi mengangguk. "Saya bersedia, ayahanda." Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dengan kakaknya menjadi marah. Sudah lama dia menaruh hati dengan Raden Inu Kertapati, pewaris tahta kerajaan Kahuriban. Pupus sudah harapannya menjadi permaisuri. Kemarahannya membuat gelap mata. Dia pun pergi menemui nenek sihir untuk berencana menyingkirkan Chandra Kirana. "Nek, aku mau bantuan nenek." "Hahaha, pasti aku bantu, Dewi Galuh." Suatu hari, Chandra Kirana berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sangat gembira dengan rencana ayahnya. Sebenarnya Chandra Kirana juga menaruh hati pada Raden Inu Kertapati. Keinginan hatinya ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Sebentar lagi Raden Inu Kertapati akan melamarnya sebagai permaisurinya. Chandra Kirana sangat senang. "Senangnya hatiku, sebentar lagi akan menjadi permaisuri." Saat Chandra Kirana sedang asik bermain air, tiba-tiba muncullah nenek sihir. "Hah? Siapa kamu?" Nenek sihir itu tertawa dengan suara yang mengerikan. "Hahaha, kamu tidak perlu tahu siapa aku." Nenek sihir itu pamit, lalu merentangkan tangannya. "Wahai Chandra Kirana, kukutuk kamu jadi seekor keong emas. Labrakadabra. Kamu hanya bisa berubah menjadi manusia jika kamu menemukan cinta sejatimu. Namun akan kupastikan kamu tidak akan pernah bertemu dengannya." "Hahaha. Tolong aku!" jerit Chandra Kirana. Tidak ada yang mendengar suara jeritannya. Chandra Kirana sudah berubah menjadi seekor keong emas. Tiba-tiba ombak besar menerjang dan menyeret keong emas. Sementara itu di istana, Dewi Galuh menyebar berita bohong bahwa Chandra Kirana melarikan diri karena tidak mau dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati.
Nan jauh di seberang, seorang nenek tua sedang mencari ikan dengan jaring tuanya. Dia terkejut karena seekor keong emas yang berwarna kemilau tersangkut di jaringnya. "Apa ini? Keong yang cantik!" Dia pun membawa pulang keong emas itu untuk dipelihara. Ketika nenek tua mencari ikan keesokan harinya, keong emas berubah wujud menjadi Candrakirana. Sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkannya, Candrakirana membersihkan rumahnya. Selain itu juga, dia juga memasak untuknya. Setelah tugas selesai, Candrakirana berubah wujud menjadi keong emas kembali. Sepulangnya mencari ikan, nenek tua itu terkejut sebab rumahnya sudah bersih dan tersedia makanan di meja makan. Kejadian aneh itu terus berulang setiap hari. Karena penasaran, nenek tua itu tidak mencari ikan, tetapi mengintip dari luar rumah. Ternyata dia melihat keajaiban. Keong emas berubah menjadi perempuan cantik. Nenek tua itu langsung masuk rumah, dan Candrakirana terkejut. Dan ia pun menceritakan semua kejadiannya. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tidak percaya. Dia pergi begitu saja. Ia pun menyamar jadi rakyat biasa dan mengembara untuk mencari Candrakirana. Rencana itu diketahui oleh Dewi Galuh. Segera memerintahkan nenek sihir untuk menggagalkan pencarian Inu Kertapati. Si nenek sihir itu berubah wujud menjadi burung gagak yang dapat bicara. Raden Inu Kertapati yang sakti mencium lagak tidak baik ketika ia bertemu dengan burung gagak. Dia heran sebab burung gagak itu selalu membawa dia ke tempat yang jauh dan sepi. "Siapa kamu ini, Gagak?" tanyanya. Burung gagak itu mengaum lalu bicara, "Aku adalah burung yang tahu arah tujuanmu." Raden Inu Kertapati yang sakti langsung merasa jengkel, lalu memukul gagak itu dengan tongkatnya. Gagak itu terjatuh dan berubah wujud menjadi nenek sihir. "Ternyata kamu orang jahat!" Raden Inu Kertapati semakin membulatkan tekadnya untuk mencari Candrakirana. Dia terus mengembara sampai bekalnya habis. Dia pun sampai di sebuah desa tempat nenek itu tinggal. Saat hendak meminta makan ke rumah nenek tua itu, betapa terkejutnya saat dia melihat Candrakirana sedang memasak. Raden itu segera masuk ke rumah dan terkejutlah Candrakirana. "Hah, Raden Inu Kertapati? Candrakirana?" Saat itu juga patahlah kutukan nenek sihir yang jahat itu. Candrakirana tidak bisa lagi berubah wujud menjadi keong emas untuk selamanya. Saat itu juga patahlah kutukan si nenek sihir itu yang jahat. Saat itu Candrakirana tidak bisa lagi berubah wujud menjadi keong emas untuk selamanya. Akhirnya Raden Inu Kertapati dan Candrakirana menikah. Nenek tua yang sudah menyelamatkan diboyongkan ke istana. Lalu bagaimana nasib Dewi Galuh yang jahat? Ketika mengetahui Candrakirana sudah kembali dan menerima kabar jika nenek sihir itu sudah mati, Dewi Galuh ketakutan. Dia pun melarikan diri karena takut dihukum. Sayang, dalam pelariannya, Dewi Galuh terperosok ke dalam jurang, lalu meninggal. "Tolong, tolong aku!" Mungkin inilah cerita dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.